kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua ini dengan cuaca yang bagus dan sepertinya dengan siswa yang cukup banyak. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oh, berarti masuk semuanya. Boleh salah satu orang pimpin doa? Mas, kita mulai pelajaran hari ini. Mari kita lakukan mulai. Ya, terima kasih. Ya, pertemuan kedua kali ini masih berhubungan dengan pertemuan pertama kita yang kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang apa? 4 sektor dari pelaku ekonomi. Apa saja 4 sektor dari pelaku ekonomi itu? RTP, Ya, RTP, RTK, MLN. Ya, betul. Apa itu RTP? Rumah tangga produsen. Kalau MTK? Rumah tangga produsen. Kalau MLN? Masyarakat luar negeri. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar hubungannya ya. Jadi dari keempat sektor itu ada hubungannya ya. Mereka saling melakukan timbal balik ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih bagaimana hubungannya antara keempat pelaku ekonomi tersebut. Yang kita pelajari hari ini adalah circular flow diagram ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang diagramnya, tentang hubungannya. Circular flow diagram itu ada berbagai macam ya. Ada circular flow yang sederhana. Jadi kalau yang sederhana itu hanya terdiri dari 2 pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu produsen dan juga konsumen. Kemudian circular flow yang ketiga yaitu 3 konsumen, produsen, dan juga MLN. Nah, kemudian ada lagi circular flow yang menggabungkan dari 4 sektor. Circular flow 4 sektor yaitu RTP, RTK, MLN, dan juga pemerintah. Kok kayaknya nggak bersemangat? Perhatikan dulu, karena belum bersemangat, sekarang kita menyedarkan otak. Sekarang berhadapan sama temannya. Oh, ini kamu punya pasangan nih. Ya, berarti sendirian. Coba berdiri dulu. Apa bisa berdiri? Ya, berdiri dulu. Ya, saling berhadapan sama temannya. Ya, saling berhadapan sama temannya. Ya, kita mau nyegerin otak dulu nih sebelum kita belajar. Kita segerin otak dulu sebelum belajar. Ya, perhatikan. Tangannya disusun gini. Ini tangannya temannya 1, terus tangannya
Ya, yang dapat buku yang adalah ya itu kita melatih konsentrasi kita ya. Siapa yang duduk kembali? Ya, sebelum belajar kita harus menyegarkan otak kita. Di atas sedikit. Gak kelihatan? Oh, dari sana. Dari atas. Ya, sudah kelihatan? Ya, hari ini kita akan belajar tentang siklus yang dalam perekonomian ya, hubungan antara arus uang dan juga barang dan jasa. Nah, siklus dalam circular flow diagram itu adalah arus uang dalam perusahaan dan juga untuk belanja dan pendapatan. Ya, jadi dalam arus uang atau dalam lingkaran siklus diagram flow itu ada perputaran uang. Jadi produsen memproduksi barang, kemudian yang membeli siapa? Konsumen. Ya, ada arus uang yang berjalan. Jadi pada saat produsen memproduksi barang, itu kemudian konsumen membelinya. Yang menentukan harga siapa? Produsen atau konsumen? Produsen. Oh. Nah, ini adalah pengertian dari circular flow diagram ya, menggambarkan arus ekonomi antara rumah tangga perusahaan dan suatu sistem ekonomi. Jadi, dalam hal apapun itu selalu ada arus uang yang berjalan. Kemudian, kalau seandainya RTP memproduksi barang, nah kemudian MLN itu apa? Masyarakat luar negeri toh. Nah, kemudian ada pemerintah yang menentukan harga antara pajak itu siapa? Yang mengatur keuangan ekonomi negara itu siapa? Pemerintah. Nah, produsen dia mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, komponen pada circular flow diagram 3 sektor. Dalam circular flow 3 sektor itu ada pemerintah. Tadi seperti yang Guru bilang bahwa pemerintah mengatur kebijakan ekonomi. Masuknya pajak semuanya diatur oleh pemerintah. Negara apapun itu semuanya menganut sistem ekonomi ya. Jadi semuanya itu ada aturannya. Semuanya diatur oleh negara. Ada bagian-bagiannya dari pemerintah yang mengatur masalah pendapatan, pembelian, dan juga pajak. Nah, kalau tadi itu adalah circular flow 3 sektor, maka ini adalah komponen pada circular flow diagram 4 sektor ya. Dalam diagram 4 sektor itu melibatkan sektor keuangan yang berfungsi antara rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan hal pendanaan. Nah, siklusnya dalam circular flow diagram itu menggambarkan arus uang, barang,
perusahaan dan kembali ke pendapatan dan belanja. Nah, produsen kalau dia memproduksi barang, yang membeli adalah konsumen. Nah, dalam hal memproduksi barang dan konsumen membeli, ada keuntungan nggak untuk produsen? Ada, biarpun sedikit pasti ada keuntungan. Nah, keuntungan ini akan digunakan kembali oleh produsen untuk memproduksi barang dan juga membeli. Jadi membeli bahan-bahan yang mau digunakan. Kemudian menggaji pegawai, karyawan. Nah, seperti itu untuk pendanaan. Jadi semuanya kembali ke pendanaan dan belanja dari produsen. Ya, dalam circular flow diagram yang terdiri dari 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor, tadi Guru sudah jelaskan sedikit. Nah, sekarang Guru mau kalian membentuk kelompok. Ada berapa orang? Berarti 4 kelompok ya. 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Ada satu kelompok yang kayaknya 6 orang. Oh, itu pas berarti 6 ya. Satu dari keempat. Boleh satu orang kesini? Ya. Satu dari tiga empat lima pas, satu dari tiga empat lima. Ya. Bu Guru akan bagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini nanti kalian akan berdiskusi apa saja peran dari pelaku ekonomi dalam circular flow diagram ini dan bagaimana hubungannya. Kalian akan menganalisis apa saja peran dari masing-masing dari pelaku ekonomi dalam diagram ini, dalam arus ini ya. Ya, kemarin kan kita sudah tahu apa itu peran dari masing-masing pelaku ekonomi toh? Ya, nah sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. Kalian lihat nomor 1 itu circular flow berapa sektor? 2 sektor. Kalau yang nomor 2? 3 sektor. Kalau yang nomor 3? 4 sektor. Ya betul. Sekarang kalian tinggal menuliskan apa saja peran dari pelaku ekonomi dalam tersebut dan hubungannya bagaimana. Contohnya untuk rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen itu ada pasar barang dan jasa. Yang memproduksi siapa? Produsen. Kemudian dibeli oleh konsumen.
Nanti kami nomor satu 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 enam satu setengah dua ada dua
Kata-kata yang bisa. Itu bukan dari semua Sudah kah? Kamu kalau bisa segera.
Yang lain sih.
Baik, karena semua sudah, maka sekarang guru-guru mau kalian menyajikan hasil dari diskusi kalian ke depan ya, masing-masing kelompok. Entah itu mau anggota semuanya maju atau perwakilan saja yang maju, tapi guru mau kalian menyajikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok siapa dulu yang mau maju? Oh, kelompok mau maju dulu, silakan. Ya, perhatikan, silakan kalian perhatikan teman kalian sudah saksikan hasil diskusinya. Nah, nanti kalau ada tanggapan atau sanggahan kalian bisa mengangkat tangan. Ya, silakan. Jalan-jalan ke Raja Ampat. Tidak lupa membawa nasi. Kami dari kelompok 4 izinkan kami untuk presentasi. Asik, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan mengenai circular flow diagram dalam ekonomi, yang dimana terdapat 3 jenis, yaitu circular flow diagram 2 sektor, circular flow diagram 3 sektor, dan circular flow diagram 4 sektor. Kita awali dengan circular flow diagram 2 sektor, selanjutnya pindah ke circular flow diagram. Pertama kita awali dengan circular flow diagram 2 sektor, kedua pindah ke circular flow diagram 3 sektor, dan terakhir circular flow diagram 4 sektor. Circular flow diagram 2 sektor merupakan diagram yang hanya melibatkan RTP dan RTK. RTP berperan sebagai penjual barang, jasa, dan sebagai pembeli faktor produksi. RTK berperan sebagai pembeli barang, jasa, dan sebagai penjual faktor produksi. Diagram ini menggambarkan arus barang dan jasa yang mengalir dari RTP ke RTK dan arus pendapatan yang mengalir dari RTK ke RTP. Dua adalah circular flow diagram 3 sektor, merupakan diagram yang melibatkan RTP, RTK, dan pemerintah. Pemerintahan berperan sebagai pengambil pajak dari RTP dan RTK dan sebagai penyedia barang dan jasa. Fungsi untuk RTP dan RTK, diagram ini menggambarkan arus barang dan jasa, arus pendapatan dan arus pajak yang terjadi antara ketiga sektor tersebut. Yang nomor 3, circular flow diagram 4 sektor, merupakan diagram yang melibatkan RTP, RTK, dan pemerintah dan masyarakat luar negeri atau MNN. MNN berperan sebagai pelaku perdagangan internasional dengan RTP dan RTK. Diagram ini menggambarkan arus barang dan jasa, arus pendapatan, arus pajak, dan arus devisa yang terjadi antara keempat sektor tersebut. Untuk demikian kita telah memahami 3 jenis circular flow, diagram yang mencerminkan kompleksitas interaksi sektor pelaku ekonomi. Dari yang melibatkan 2 sektor hingga 4 sektor, setiap diagram memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana barang, jasa, pendapatan, pajak, dan devisa bergerak dalam perekonomian. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman kita tentang pelaku ekonomi.
Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Apakah dari kelompok 1, 3, 2 ada sanggahan atau ada tanggapan? Tidak ada. Oh ya, terima kasih. Silakan dulu. Berarti bagus ya. Kalau mana lagi yang mau maju? 1, 2, 3. 3. Oh 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Septi Salsabeda Dimas. Saya Aimon. Diagram sektor. Diagram ini menunjukkan jalan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Perkembangan produksi yang dibutuhkan CSDB berupa SDA tenaga kerja, modal dan pengawasan. Pasar input sebagai barang sebelumnya seperti ikan sewa, gaji, uang, kebutuhan, bahan, upah, rumah dan lain. Kedua, flow diagram 3 sektor. Sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dalam ekonomi 3 sektor belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor, sehingga dinamakan juga ekonomi tertutup. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya kita akan memperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur perekonomian dengan mengatur kebijakan-kebijakan dalam bidang perekonomian, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan internasional. Peran pemerintah dalam perekonomian 3 sektor sangat besar untuk meningkatkan keseimbangan pendapatan nasional. Ketiga, sirkuler flow diagram 4 sektor merupakan kegiatan perekonomian yang melibatkan rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam diagram ini terdapat arus barang jasa dari dalam negeri ke luar negeri dan dari luar negeri ke dalam negeri. Pelaku ekonomi dalam negeri menyediakan barang atau jasa serta faktor produksi dalam negara untuk masyarakat luar negeri. Selain itu, pelaku ekonomi dalam negeri juga mengekspor barang atau jasa dan faktor produksi untuk masyarakat luar negeri. Tetangga namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya tolong saya kembalikan. Sekian. Ya, terima kasih banyak partner hari ini. Kemudian kelompok 1, 2. Siapa yang mau maju duluan? Oh ya, kelompok 2. Jadi kelompok 1 terakhir. Karena kelompok 2 jadi 2 aja. Jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, yaitu tentang sirkular flow diagram 2 sektor atau
perekonomian sederhana, yaitu perekonomian dengan sistem sederhana yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen atau bisa disebut dengan RTK dan rumah tangga produsen atau RTP. Pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen. Kedua, circular flow diagram 3 sektor atau perekonomian tertutup merupakan kegiatan perekonomian yang melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Ada 3 arus dalam diagram ini, yaitu yang pertama, RTK membeli barang atau jasa RTP. Rumah tangga konsumen membeli barang atau jasa dari rumah tangga produsen dari kegiatan ini. Rumah tangga produsen menerima uang dari rumah tangga konsumen. Kedua, RTK membutuhkan pendapatan, yaitu rumah tangga konsumen membutuhkan pendapat untuk membeli barang atau jasa. Pendapatan dapat diperoleh dari penjualan faktor produksi kepada rumah tangga produsen di pasar faktor produksi. Sebagai bentuk imbalan, rumah tangga produsen memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga konsumen. Yang ketiga, pendapatan pajak, yaitu rumah tangga pemerintah menerima pendapat dari pajak yang dibayar oleh rumah tangga produsen. Pemerintah menggunakan uang hasil pajak tersebut untuk membeli faktor produksi di pasar faktor produksi. 4. Uang hasil pajak juga digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan ekonomi. Yang ketiga, circular flow diagram 4 sektor atau perekonomian terbuka, yaitu kegiatan perekonomian yang melibatkan rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam diagram ini terdapat arus barang atau jasa dari dalam negeri keluar negeri atau bisa disebut dengan ekspor, dan dari luar negeri ke dalam negeri atau bisa disebut dengan impor. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, tolong ditanya. Kalau tidak ada, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Oh ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ikan yang tidak bisa. Ya, kelompok 1 silakan, ayo. Perwakilannya kelompok 1 siapa? Assalamualaikum warahmatullahi Yang ditentukan oleh penawaran RCK dan permintaan RTP yang transaksinya dilakukan dalam pasar barang. 2. Circular flow diagram 3 sektor. RTK membeli barang atau jasa RTP. Pada arus ini yang pertama, rumah tangga produsen menetapkan harga atas produk berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan. RTK membutuhkan pendapatan. Pada arus kedua ini, rumah tangga konsumen berperan sebagai penjual sementara, rumah tangga produsen berperan sebagai pembeli faktor produksi. Pendapatan pajak, uang hasil pajak juga digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan ekonomi tidak berhenti di situ. Uang hasil pajak juga digunakan pemerintah untuk membeli barang atau jasa di pasar barang. Circular flow diagram 4 sektor. Dalam diagram ini terdapat arus barang atau jasa dari dalam negeri ekspor dan dari luar negeri ke dalam negeri impor. Dalam diagram ini pelaku ekonomi dalam negeri menyediakan barang atau jasa serta faktor produksi dalam negeri untuk masyarakat luar negeri. Selain itu, pelaku ekonomi dalam negeri juga mengekspor barang atau jasa
dan faktor produksi untuk masyarakat luar negeri. Barang yang diekspor berupa tenaga kerja dan sumber daya alam. Selain ekspor, pelaku ekonomi dalam negeri juga mengimpor bahan baku dan tenaga kerja. Kegiatan impor berekspor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Ada perdagangan faktor produksi dan barang atau jasa dari masyarakat luar negeri kepada pelaku ekonomi dalam negeri akan menghasilkan devisa. Devisa yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membayar pinjaman luar negeri. Yang sudah dikelompokkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Oh, tidak ada katanya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kelompok 1. Ya, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar bagaimana tentang arus dari diagram flow. Nah, kira-kira setelah kalian belajar tentang diagram flow ini, sirkular diagram flow ini, apa yang kalian dapatkan hari ini atau apa yang kita pelajari hari ini? Oh ya, silakan. Dari pelajaran yang kita dapat hari ini, saya nangkap bahwa pemerintah memainkan peranan penting dalam mengatur dan mengawasi aliran ekonomi. Nah, terus Circular flow mencerminkan bahwa pemerintah memiliki peranan dalam mengontrol pasar, memperlakukan kebijakan dan memastikan keseimbangan dalam distribusi pendapatan. ada lagi? Silakan. Bahwa terdapat hubungan yang kuat antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam satu perekonomian. Tidak hanya ada aliran barang dan jasa, tapi juga aliran pendapatan dan pengeluaran. Ada lagi? bahwa sirkular flow diagram menggambarkan siklus aliran ekonomi yang melibatkan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Itu menyediakan faktor produksi kepada perusahaan yang bergambar dan jasa, dan rumah tangga menggunakan pendapatan mereka untuk membeli barang tersebut. Ya, baik. Kesimpulannya adalah hari ini bahwa dari sirkular flow diagram kita bisa tahu tentang arus perputaran uang, mana yang dibelanjakan, kemudian mana yang mau disimpan. Dan sirkular flow diagram ini memang sederhana, tapi dari yang sederhana ini kita bisa tahu segala hal, mulai dari kebijakan dari pemerintah, pengangguran, dan semuanya ya. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, baik, bisa dikumpulkan LKPD-nya. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini kita sudah belajar. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, sekarang guru mau kalian kira-kira guru ngajarnya gimana? Terlalu cepat? Atau mungkin penjelasannya kalian kurang mengerti atau gimana? Pas. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti Bu Guru menjelaskannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu ini. Seandainya mungkin terlalu cepat, mungkin bisa nanti kalau kita ketemu lagi. Terima kasih. Nah, kemudian karena kita sudah selesai, boleh kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Silakan satu orang bikin doa. Oh ya, lupa kita ketemu lagi nanti kita